Jokowi itu tidak ada yang bisa membantah. Kalau Jokowi bisa maju lagi di 2024, capres yang ketiga kali, Jokowi menang, Pak. Ya untuk apa pilih Gibran kalau tak memberikan faedah elektoral? Tinggal diuji apakah elektabilitasnya Pak Jokowi itu bisa diwariskan. Tapi ingat, orang yang sampai saat ini belum terkonfirmasi bahwa Gibran anaknya Jokowi itu banyak juga yang nggak tahu, Pak. Iman politik pemilih kita itu nggak terlampau kuat-kuat amat. Apapun Jawa Timur ini terlampau becek lah. Karena sering direbutin soalnya. Iya. Sampai cawapresnya harus dari Jawa Timur. Kalau pilih Ridwan Kamil, maka sangat mungkin Ganjar itu akan kuat dan solid di Jawa Barat. Orang suka itu belum tentu milih, Pak. Ya kalau bicara tentang Pak Mahfud, tingkat popularitasnya memang tinggi. Tingkat kesukaannya juga tinggi, Pak. Banyak orang yang suka dengan Pak Mahfud. Itu tidak bisa dibantah. Kalau bicara tentang popularitas, Prabowo itu paling mentok, Pak. Hampir 100% lah gitu ya. Oh ternyata di survei rendah. Tapi kalau ada acara banyak. Nah, kan gitu, Pak. Strategi komunikasi politik kan kayak gitu. Giliran ramai di satu tempat, dia di blow up sebulan tuh. Giliran sepi, nggak ada berita. NU itu memang penting, tapi tidak menggaransi kemenangan dalam Pilpres. Pemilih NU itu tidak bisa didikte, hanya diarahkan kepada salah satu calon. Mas Adi Prayitno, selamat datang di Podcast Merdeka. Selamat datang, Mas. Terima kasih atas undangannya. Selamat datang, Mas Adi. Mas Adi Prayitno dari Parameter Politik Indonesia ya, Mas. Pengamat politik yang lagi viral, yang lagi sering banget dipanggil. Di mana-mana ada Mas Adi. Pasti. Saya malah nggak tahu. Lebih sering tampil dibanding capres, cawapres gitu. Bener. Sis, gimana nih Sis? Mas Adi kita ingin kulik-kulik sih. Karena dia kan riset, analisisnya, dan tajam-tajam nih Sis. Betul, kita pengen tahu analisisnya nih Mas Adi tentang, kita nggak lagi bicara soal drama. Pasti, kan udah kelar. Betul, kemarin sudah gongnya ya, Yap. sudah gongnya. Jadi kita bicara ke depan nih Mas. Bicara ke depan mengenai strategi para capres. Kita pengen breakdown satu-satu. Pertama, mulai dari yang pertama deklarasi dong, ya kan, biar adil. Dari pasangan Anies dan Gus Muhaimin. Sekarang karena dipanggilnya bukan Caimin soalnya, panggilnya harus Gus Muhaimin. Nah, ini setelah mereka resmi mendaftarkan ke KPU sebagai calon presiden, Mas, walaupun belum diputuskan sama KPU ya, tapi sudah pastilah pasangan Anies Gus Muhaimin ini. Melihat pasangan ini, Mas Adi, bagaimana Mas Adi melihatnya? Karena kan ada terpilihnya Gus Muhaimin ini kan diharapkan untuk menarik suara NU. Sejauh ini karena sudah lama ini sudah lama dideklarasikan. Sejauh ini pasangan ini bagaimana Mas melihatnya? Ya pertama kalau kita melihat pasangan Amin ya, Anies Baswedan dan Muhaimin, kemarin waktu daftar ke KPU ini kan ada euforianya cukup luar biasa ya. Dari pagi mereka roadshow dari rumah Anies, kemudian ke kantor PKS, ke kantor PKB dan Nasdem. Mereka ingin tunjukkan kepada publik ya bahwa mereka bisa daftar ke KPU. Bagi mereka itu sudah satu kemenangan, Pak. Karena memang selama ini Amin ini dipersepsikan bubar jalan. Mengingat misalnya sebelumnya Demokrat angkat kaki gara-gara tidak dipilih sebagai pendamping Anies ya. Justru lebih memilih PKB dan Muhaimin untuk berpasangan dengan Anies ya. Artinya apa? Banyak orang yang memprediksi Anies tidak bisa maju. Nah yang kedua, Amin ini kan terlihat poros politik yang paling banyak gangguannya. Dalam tanda kutip ya. Bahkan Anies sendiri bilang bahwa ini adalah bukti nggak ada penjagalan gitu kan. Maksudnya dia penjagalan itu nggak berhasil kepada pasangan Amin. Artinya apa? Ketika Anies dan Muhaimin daftar ke KPU ingin tunjukkan kepada publik ini satu kemenangan bagi mereka, bisa daftar ke KPU bahwa upaya-upaya untuk tidak meloloskan Anies sebagai kontestan di 2024 itu selesai. Bisa dilawan. Makanya Anies mengatakan, sorry bagi mereka yang pesimis melihat kita bisa mendapatkan. Itu kan sayur. Semacam serangan balik Anies secara halus kepada orang yang selama ini berharap Anies tidak bisa maju, tentu dengan banyak cara. Dari dulu kan kita sering mendengar Anies itu dicegal. Di berbagai tempat, misalnya ketika ada acara dibatalkan tempatnya. Kemudian misalnya ada dalam tanda kutip pencegalan partai politik pendukungnya seperti Demokrat supaya Anies gagal. Tapi ternyata pembegalan ke Demokrat nggak terjadi. Kasus hukum ada sejumlah partai pendukung Anies juga ada yang kita tahu berurusan dengan KPK sebagai upaya supaya Anies ini wassalam lah tidak bisa daftar. Makanya yang saya lihat kemarin
ketika Anies mendaftarkan ke KPU, bagi saya ini bukan hanya sebatas daftar biasa. Pertama kali cukup confident bersurat kepada KPU dengan begitu banyak gegap gempita syafari politik yang mereka lakukan dari pagi sampai ke KPU. Itu menunjukkan bahwa satu langkah mereka benar. Ya, persoalan nanti apakah memenangkan pertarungan di 2024 itu langkah yang kedua. Tapi berhasilnya Anies maju bersama Muhaimin bagi mereka adalah sebuah kemenangan besar kepada pihak-pihak yang selama ini berharap Anies tak bisa jalan. Bisa daftar KPU kira-kira itu satu udah langkah. Kemenangan pertama. Kemenangan awal lah ya, belum kemenangan besarnya nih. Nanti kemenangan besarnya 14 Februari itu saja. Ya, Mas, tapi kalau kita lihat dari hasil potretan survei, walaupun sudah lama deklarasi, kalau kita lihat beberapa rilis survei itu kan masih di bawah, selalu nomor 3. Rentannya masih di bawah 30%. Ini bisa nggak ya untuk menang gitu loh, walaupun tadi disebut ada satu kemenangan tahap pertama lah kira-kira begitu. Tapi bisa menang nggak? Karena surveinya toh masih di bawah terus gitu. Kalau bicara tentang politik itu serba mungkin, mestinya kemungkinan itu ada ya. Kalau kita melihat angka-angka survei itu tidak bisa hitam putih. Anies memang di survei-survei trennya kalau dia tidak stagnan dia cenderung turun. Pertama, Anies itu tidak pernah kelihatan punya basis elektoral yang signifikan. Kalau bicara Jawa itu penguasanya 2. Kalau tidak Ganjar ya Prabowo Subianto. Ganjar itu kuat di Jawa Tengah sampai hari ini, kemudian kuat juga di Jawa Timur. Di Jawa Barat itu yang kuat adalah Prabowo Subianto. Di Banten yang kuat itu adalah Prabowo Subianto. Anies punya satu basis yang agak sedikit kuat, misalnya di Jakarta salah satunya. Itu yang kelihatan di sekitar kita aja dulu ya. Di tempat-tempat yang lain, misalnya Kalimantan, Sulawesi kan bisa dicicil. Tapi provinsi-provinsi itu tidak memiliki jumlah populasi dan pemilih yang banyak ya. Makanya yang dihitung ya pasti Jawa, kemudian Jakarta, kemudian Banten dan seterusnya. Dibandingkan dengan dua penantangnya, basis politik Anies itu tidak terlampau kuat, terutama di provinsi-provinsi yang jumlah pemilihnya banyak. Harus diakui misalnya, di Jawa Tengah itu kan Ganjar begitu kuat, sekitar 65%. Anies mungkin sekitar 10-11%. Jaraknya cukup jauh. Bainas sama wal lubang sumur. Artinya apa itu saya? Jadi bagaikan langit dan lubang sumur, bukan dengan bumi lagi perbedaannya. Itu dalam banget berarti sis. Kalau memang jauh, Prabowo juga jauh. Di Jawa Timur relatif agak kompetitif. Unggul Ganjar Pranowo di kisaran angka 40%, kemudian Prabowo itu 38 sekian persen ya. Kemudian Anies di sekitaran 20 sekian persen. Mungkin karena ada dampak dari Muhaimin Iskandar dulu sebelum ada PKB dan Muhaimin menjadi bagian dari koalisinya, itu di bawah 20%. Ya. Oleh karena itu kalau kita iris satu persatu ya memang nyaris tidak ada basis elektabilitas Anies yang kuat secara signifikan. Di Jabar Anies memang runner up tapi disparitasnya dengan Prabowo Subianto jauh. Kalau kita lihat misalnya Prabowo 40, Anies di kisaran 30. Jaraknya sekitar 10%. Baru setelah itu ada Pak Ganjar Pranowo ya. Nah, di Jakarta ini kandangnya Anies. Tapi selisih dengan Prabowo Subianto, selisih dengan Pak Ganjar Pranowo itu tidak sampai 10%. Bandingkan dengan ketika Ganjar di Jawa Tengah dan Jawa Timur kan jaraknya jauh dengan Anies ya. Oleh karena itu, kalau di survei-survei misalnya kita melihat Anies itu nomor 3, karena hampir saat ini belum ada basis elektabilitas di mana Anies menang secara signifikan. Bahkan di Banten sekalipun yang terasosiasi dengan basisnya Anies dari dulu masih kalah dengan Prabowo Subianto. Itu yang saya kira kenapa bisa menjelaskan per hari ini elektabilitas Anies itu tidak kuat secara signifikan. Anies mungkin agak kuat di sekitar Sumbar ya, tapi dia harus berbagi tempat dengan Prabowo Subianto. karena memang irisannya tuh dengan Pak Prabowo tuh tipis-tipis ya Mas. Betul. Anies itu tidak pernah punya basis provinsi dengan mayoritas penduduknya banyak, menang mutlak. Prabowo di Jawa Barat agak sedikit menang mutlak dibandingkan dengan yang lain. Ganjar di Jawa Tengah menang mutlak. Nah di Jakarta Anies menang, tapi nggak mutlak dari Prabowo, nggak mutlak dari Pak Ganjar Pranowo. Di Sumbar yang diasosiasikan juga dekat dengan Anies Baswedan, selisihnya dengan Prabowo juga nggak terlampau jauh. Begitupun dengan Pak Ganjar Pranowo. Ini yang sebetulnya bisa menjelaskan kenapa di survei Anies itu nomor 3. Apakah dalam 3 bulan ini Anies itu akan mampu mendulang suara? Sangat mungkin. Di survei itu kalau ditanya apakah memilih Prabowo, apakah memilih Ganjar dan Anies? Ya, memilih.
Tapi ada sekitar 15-20% mereka yang menyatakan sudah menentukan pilihan politiknya, masih sangat mungkin berubah pilihan politiknya. Yeah. Itu yang disebut dengan swing voters. Swing voter. Jadi swing voter kita itu kuat. Saat ini masih sekitar 15-20%. Masih 10% lebih ya Mas. Betul. Artinya apa? Iman politik pemilih kita itu nggak terlampau kuat-kuat amat. Apapun bisa berubah di tengah jalan. Apa yang kemudian bisa merubah atau mengubah persepsi pilihan politik mereka? Sederhana. Soal narasi-narasi yang disampaikan oleh kandidat capres. Yeah. Pemilih kita mulai rasional, Pak. Jadi narasi besar yang dibangun oleh masing-masing kandidat dan wakilnya itu menjadi preferensi penting bagi mereka dalam menentukan pilihan politiknya. Yang kedua, tentu mereka ingin melihat siapa kira-kira nanti yang unggul di debat kandidat. Yeah. Jadi jangan sepelekan debat kandidat, itu bisa mengubah persepsi orang. Itu bisa mengubah persepsi pendapat orang. Nah, yang ketiga tentu ada hal-hal lain sentuhannya yang sifatnya emosional. Masih ingin melihat di mana di antara kandidat ini, termasuk tim sukses dan relawannya, bisa menyapa langsung masyarakat. Karena salah satu model kampanye yang paling disukai oleh masyarakat adalah bisa berinteraksi secara langsung. Syukur kalau kandidatnya itu diajak dialog, diajak selfie. Ya. Tapi kalaupun tidak, ya minimal relawan dan tim suksesnya bisa menyapa. Ini adalah variabel-variabel yang bisa mengubah preferensi dan pilihan politik seseorang. Di samping misalnya soal undecided voter kita kan tinggi, 15%. Jadi ada sekitar 15% jumlah pemilih kita yang ya masih belum yakin dan bahkan dia masih gelap gulita soal pilpres kira-kira siapa yang akan mereka pilih. Imannya masih belum kuat tadi, benar. Iman politiknya masih belum kuat. Jadi itu yang kemudian bisa dikapitalisasi sebenarnya. Tapi tadi sepakat dengan Mas Adi ya bahwa nggak sepakat juga nggak apa-apa. Enggak, soal bagaimana sekarang itu khususnya di swing voter tuh melihat gagasan bahwa dari situ kita meyakini banyak pemilih-pemilih di Indonesia itu melihatnya gagasan bukan isu-isu yang di luar lain gitu Mas. Karena pas lagi kemarin ketika pasangan Anies dan Muhaimin termasuk juga Ganjar dan Mahfud kan keluar tuh gagasannya kan. Itu di Twitter lah, di X itu kita lihat orang tuh berlomba-lomba buat download gitu. Buat penasaran, artinya memang orang-orang kesini tuh pemilih tuh udah mulai apa sih gagasannya gitu. Ya kita sih berharap ini tetap berlangsung panjang gitu ya. Jadi kita nggak usah kena disrupsi buzzer-buzzer lah ya Mas. Tapi pas Pak Anies diskusi di sini, itu pas waktu Pilkada DKI 2017 ya, berarti ya Mas ya. Yep. Waktu itu surveinya juga nomor 3. Pak Anies kan selalu bilang miniatur Indonesia itu di Jakarta lah gitu. Dia selalu bilang, dulu saya Jakarta juga dibilang survei nomor 3. Waktu itu Pak Anies saya tanya, Bapak ini surveinya nomor 3. Kok bisa menang, kok pede gitu. Jawabannya Pak Anies begini Mas. Dia mengibaratkan seperti lari maraton. Lari maraton yang tidak mungkin semua amunisi saya keluarin di depan. Nanti kehabisan nafas katanya. Tapi pasti saya akan nyampe duluan karena saya bisa mengatur strategi itu. Nah, Mas Adi ngelihatnya sisa 3 bulan atau 3-4 bulan lah misalkan. Bisa nggak ya dengan strategi maraton yang dulu pernah disampaikan Pak Anies mengejar ketertinggalan itu? Apalagi untuk menggait yang iman belum kuat tadi itu. Gimana Mas Adi? Saya kira 2 hal ya. Pilkada Jakarta 2017 dengan Pilpres 2024 ini kolam yang berbeda. Dulu misalnya Anies memang underdog ya di Pilkada. Kenapa menang? Harus diakui banyak bantuan lah di situ. Bantuan dalam arti jumlah publik yang kecewa dengan Ahok dan bahkan meminta Ahok yang dianggap sebagai penista agama berurusan dengan kasus hukum. Jadi saya membayangkan kalau tidak ada kasus hukum yang mendera Ahok saat itu, rasa-rasanya juga agak sulit untuk memenangkan pertarungan, Pak. Jadi yang membantu Anies itu banyak, yang demo berjilid-jilid itu, Pak. Itu saya kira cukup efektif mendowngrade Anies. Mendowngrade Ahok maksud saya, sebagai petahana saat itu untuk bertanding di Pilkada. Nah, di 2024 nggak ada orang yang dianggap menista agama. Tidak ada non-Muslim. Jadi sentimen non-Muslim saat itu juga kuat. Karena Ahok kan non-Muslim. Di 2024 nggak ada sentimen itu. Ini sama-sama Muslim, sama-sama soleh, punya irisan pemilih Islam yang juga sama-sama kuat. Dan yang paling penting tidak ada penista agama. Jadi Anies itu kalau mau jujur di 2017 sangat dibantu dengan istilah penista agama itu. Orang demo hampir tiap hari berjilid-jilid secara tidak langsung. Api kebenciannya terhadap Ahok kan melipat ganda, yang kemudian membuat kenapa kemenangan itu berpihak kepada Anies. Nah yang kedua, tapi Anies juga punya positioning yang cukup bagus ya. Misalnya
bisa mengambil ceruk pemilih yang saat ini merasa kecewa dengan Pak Jokowi, kecewa dengan pemerintah. Tapi sorry itu harus saya katakan, narasi perubahannya juga harus muncul secara signifikan. Apa yang ditawarkan Anies terkait dengan perubahannya itu? Karena Anies misalnya tidak tegas terkait dengan IKN. Kalau IKN memang ugal-ugalan, bilang aja itu ugal-ugalan. Dan Anies kalau jadi presiden ditolak. Dan harus juga disebutkan kepada publik misalnya, infrastruktur itu nggak prioritas. Berbeda dengan Pak Jokowi yang 10 tahun memang prioritasnya infrastruktur. Biar publik tahu apa-apa gagasan besarnya. Kalau itu diambil sebagai sebuah jarak tegas, mungkin orang akan melihat yang kita sebut sebagai iman politiknya yang goyang-goyang itu. Siapa tahu dia lebih akan condong kepada Pak Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Itu yang saya kira sampai saat ini masih ada kerumitan pada segi narasi, ya kan. Saya nggak tahu Anies ini punya senjata pamungkas apa yang katanya lari maraton akan dikeluarkan di akhir. Anies kan sering kali curhat ya, dijauhi oleh oligarki dan bohir ya kan, katanya ya kan. Itu omongannya di publik lagi ya. Iya, kan Anies sama Muhaimin ini ingin mempersonifikasikan dirinya sebagai pemimpin yang duafa, Pak. Nggak punya pihak, tapi jangan lagi kelihatan naik private jet, nggak bagus juga itu, Pak. Dulu di Jakarta malah clear ya, kalau reklamasi nggak dilanjutkan, clear gitu. Nah, itu bagus itu. Ya. Oke. Dulu saya juga melihat Anies itu diferensiasinya dengan Ahok, dia tolak reklamasi. Oh, Kemudian ada hotel yang ditutup karena dianggap bermasalah, kan? Iya. Itu bagus. Nah, statement Anies yang hitam putih seperti Pilkada Jakarta itu nggak terlihat. Coba kalau Anies bicara Minang, kalau dia jadi presiden, IKN ditutup, oh mantap itu, Pak. Bagian dari huru-hara dan gempa bumi politik itu. Pak Anies harus dengar ini loh. Pak Anies harus dengar. Bagus, karena banyak orang yang menganggap IKN itu, ya sorry to say, rada kurang oke, publik ya. Tinggal diuji, apakah ketika Anies bicara tentang penolakannya terhadap IKN nggak lanjut, apakah akan mendapatkan respon positif? Takut makin ditinggal bohir kali, Mas. Nah, saya nggak tahu lah soal itu. Kita orang awam. Kan Anies mempersonifikasikan dirinya sebagai capres duafa. Oke, kita Lanjut. Itu Anies. Tapi positioning Anies selain perubahan, ingin kelihatan sebagai sosok intelektual plus santri. Ya. Karena ada Gus Muhaimin di situ, Pak. Oke. Iya kan, intelektual, muslim, dan santri. Apakah dagangan politik ini laku bagi pemilih kita? Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita tinggal lihat. Karena dua penantangnya juga punya jualan yang lainnya. Sama-sama ya. Berebut suara di Jawa Timur ya, Mas. Jawa Timur. Ya bukan hanya Jawa Timur. Kalau mau bicara pemilu jangan hanya Jawa Timur dan NU, Pak. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jawa Timur ini terlampau becek lah. Karena sering direbutin soalnya. Iya. Sampai cawapresnya harus dari Jawa Timur. Iya, tapi ingat di Jawa Timur itu ada sekitar 5 juta pemilih yang belum tergarap 2019. Iya. Masih banyak pemilih-pemilih yang nggak kejangkau oleh calon. Jadi kadang calon ini menganggap seakan-akan Jawa segala-galanya. Nggak sesederhana itu juga. Percuma menang di Jawa, kalau di tempat yang lain juga kalah. Ya. Apalagi Jawa Timur ini kan sudah tahu kandangnya siapa. Kalau mau di wilayah-wilayah yang selama ini belum kuat ya, saya kira juga perlu digarap. Jawa Barat itu jumlah pemilihnya terbesar, Pak. Ya. Ceruk pemilihnya juga perlu dimaksimalisasi. Anies coba penetrasi di situ. Saya kira pemilihnya masih cukup kuat ya untuk bisa digoyang iman politiknya. Karena Anies beririsan pemilihnya dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, itu Mas Anies dikasih kisi-kisi oleh Mas Adi. Kalau enggak nanti diselpet lagi sama Caimin. Sobat Sekes Sarung. Oke, Thank you, Mas. kita lanjut ke capres kedua nih. Nah, ini juga ada irisan sama NU-nya. Sama NU-nya. Pasangan Ganjar Mahfud, Mas. Kita ulas juga nih. Ini Pak Mahfud kan juga sama kayak Mas Adi nih. Kenapa? Kelahiran Madura juga kan. Oh iya. Pilihan Pak Ganjar memilih Mahfud, Mas. Pilihan ini kan saya secara elektoral sebenarnya Pak Mahfud kan juga nggak terlalu besar ya. Nggak terlalu besar, masih kalah dengan Pak Erick Thohir, Sandiaga Uno. Tapi dengan pilihan Pak Mahfud ini apa yang mau dituju oleh Pak Ganjar gitu loh. Apa hanya sekedar pasangan ideal yang itu bisa ditangkap sama masyarakat secara luas, atau memang juga berebut masyarakat masa NU juga. Mas NU. Karena memang yang ditangkap publik yang terekam di media gitu misalkan itu selalu berebut suara NU terus gitu. Kenapa harus Pak Mahfud? Ya saya kira banyak hal yang bisa dijelaskan kenapa Mahfud MD yang kemudian dipilih ya. Pertama ini garis tangan udah. Itu nggak bisa dibantah. Karena kalau bicara tentang variabel elektabilitas, saya kira banyak nama yang
relatifly juga bersaing dengan Pak Mahfud. Dulu muncul namanya Pak Ridwan Kamil. Kalau pilih Ridwan Kamil maka sangat mungkin Ganjar itu akan kuat dan solid di Jawa Barat kan, untuk menobal lubang yang selama ini lemah bagi Pak Ganjar Pranowo. Bagi saya ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena bicara tentang Pak Mahfud ya sudah lama sebenarnya dikaitkan dengan Pilpres. Yang kedua, ini keputusan elit. Karena kalau bicara tentang elektabilitas dan popularitas tentu bukan Pak Mahfud satu-satunya. Ada Ridwan Kamil, ada Hovifah, ada Sandiaga Uno, dan itu juga ada Erick Thohir. Yang punya nama-nama besar yang saya kira juga sudah malang melintang di politik kita. Makanya saya sebut ini keputusan elit partai-partai pendukungnya Pak Ganjar Pranowo, PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Ya. Ini keputusan elit murni. Yang ketiga sepertinya memilih Mahfud itu tentu ini melampaui apa yang disebut dengan popularitas dan elektabilitas. Ya kalau bicara tentang Pak Mahfud, tingkat popularitasnya memang tinggi, tingkat kesukaannya juga tinggi. Banyak orang yang suka dengan Pak Mahfud, itu tidak bisa dibantah. PR terbesar dari Pak Mahfud sepertinya, kenapa dipilih, adalah mengkonversi orang-orang yang selama ini suka dengan Pak Mahfud menjadi elektabilitas. Orang suka itu belum tentu milih, Pak. Artis itu siapa yang nggak suka? Tapi banyak juga ketika mereka jadi caleg dan calon kepala daerah, nggak terpilih. Pak Mahfud, tingkat keterkenalan dan tingkat kesukaannya saya kira cukup signifikan. Makanya saya menduga jangan-jangan Pak Mahfud dipilih itu karena tingkat kesukaannya cukup tinggi di kalangan publik. Ini yang perlu diterjemahkan kepada publik. Apakah orang yang suka dengan Pak Mahfud yang dinilai punya portofolio politik mentereng itu bisa diterjemahkan sebagai sebuah pilihan politik. Pak Mahfud berpengalaman di eksekutif, yudikatif, dan legislatif, selesai. Punya integritas, dianggap sebagai pendekar hukum, nyaris tidak punya celah dalam hidupnya. Satu-satunya celah dari Pak Mahfud ya itu tadi, nggak punya partai dan kelihatan duafa juga gitu ya. Baik, ya kan bukan dari kalangan pengusaha misalnya yang seperti Erick ataupun seperti Pak Sandiaga Uno. Itu kalau mau disebut kelemahan ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah sepertinya ada keyakinan dari pendukung Pak Ganjar Pranowo bahwa Pak Mahfud dengan portofolionya yang cukup bagus, dia bisa diterjemahkan sebagai kepentingan politik elektoral. Tentu sambil lalu ada dugaan dan keyakinan bahwa Pak Mahfud secara perlahan bisa menutup kelemahan dan kekurangan Pak Ganjar Pranowo, misalnya di Jawa Barat, misalnya di Jakarta, misalnya gitu ya di Banten. Wilayah yang dekat sama kita ataupun mungkin juga akan diproyeksikan di Sumbar. Kalau tidak salah, sekitar sebulan yang lalu, hasil survei Litbang Kompas bicara soal cawapres yang kuat di non-Jawa, itu Mahfud MD dibandingkan dengan yang lain. Walaupun dari Jawa ya? Sekalipun Pak Mahfud itu orang Madura dan besar di Jawa. Itu harus diakui. Itu survei Litbang Kompas loh. Okay. Saya sempat baca dan chapter beritanya itu ada dan sudah di-share di berbagai forum bulan lalu, bahwa di antara sekian begitu banyak nama-nama cawapres yang dinilai punya insentif politik elektoral kuat untuk basis pemilih non-Jawa itu Mahfud MD. Itu fix dan firm. Mungkin ini alasan-alasan kenapa Pak Mahfud itu dipilih sebagai pendampingnya Pak Prabowo Subianto. Maksud saya pendampingnya Pak Ganjar Pranowo. Di luar Jawa diharapkan mampu mendulang suara dan termasuk untuk menambal kekurangan elektabilitas di sejumlah tempat yang saya sebut. Jawa Barat, DKI, dan Jakarta, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira ada faktor-faktor itunya juga. Tentu kalau kita lihat momentum, ada penjelasan yang lain. Jangan-jangan memang partai-partai pendukung Ganjar Pranowo ingin menjelaskan di tengah kekisruhan pasca putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi yang di sana ini ada loh pembandingnya, namanya Pak Mahfud MD. Jangan-jangan kan setelah Pak Mahfud diumumkan sebagai pendampingnya Ganjar, responnya cukup positif. Resultantenya juga cukup luar biasa. Bahwa ini adalah sebagai sosok yang sangat layak untuk jadi pemimpin di 2024. Kan ini yang saya kira bagian dari strategi politik yang saya sebut sebagai all in. Bicara popularitas pasti. Bicara tentang kapasitas pasti, bicara tentang faedah dan daya tonjok elektabilitas bagi Ganjar pasti. Yang saya sebutkan tadi di kantong-kantong mana potensi Mahfud akan menambah suara itu. Jadi itulah yang saya kira membuat kenapa Ganjar dalam berbagai event kesempatan politik setelah Mahfud jadi pendampingnya relatif cukup confident menghadapi pemilu di 2004. Karena Ganjar kan selama ini misalnya dikenal sebagai sosok yang relatif sederhana, belusukan, suka lari, menyapa langsung masyarakat. Nah, Pak Mahfud bisa melengkapi dari sisi-sisi yang selama ini tidak dimiliki oleh Pak Ganjar Pranowo. Nah, itu yang saya sebut sebagai pasangan yang relatif agak sedikit juga kompatibel menghadapi pemilu di 2024.
Persoalannya kan Ganjar itu paling kuat ya, dominan kan Jawa Tengah ya Mas ya. Sisanya yang masih PR itu kan masih di Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta juga. Gitu. Jawa Timur juga menang, cuman tidak terlampau mutlak seperti Jawa Tengah. Di luar Jawa pun kalau nggak salah di Kalimantan sama Sumatera itu juga masih kecil. Nah, strategi dengan sudah bergabungnya Pak Mahfud ini itu gimana ya penetrasinya ke bawah gitu untuk karena kan publik itu selalu menangkapnya orang ya harus dikenal gitu, apalagi tingkat popularitasnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu kan jauh dengan Prabowo. Kalau Pak Prabowo kalau nggak salah sudah 97% misalkan. Kalau Pak Ganjar sendiri bahkan masih 90-an%. Artinya dari tingkat popularitasnya pun masih kalah dengan Pak Prabowo gitu. Nah, bagaimana ya sisa 3 bulan ini bisa penetrasi ke masyarakat luas? Ya, salah satu PR terbesar dari Ganjar dan Mahfud pertama harus meningkatkan popularitasnya dibandingkan nama yang lain seperti Pak Prabowo Subianto dan bahkan Anies. Anies itu 96%, Prabowo itu hampir mentok 100%. Karena kan tabungan popularitas Prabowo ini kan terjadi sejak 2009. Ketika berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri 2014 dan 2019. Siapa yang nggak kenal Pak Prabowo, Pak? Makanya saya bilang kalau bicara tentang popularitas, Prabowo itu paling mentok, Pak. Hampir 100% lah gitu ya. Kemudian Anies itu 96%. Kemarin 2 bulan yang lalu Ganjar itu masih sekitaran angka 87%. Belum sampai 90%. Oleh karena itu jadi wajar kalau kemudian di berbagai tempat, di berbagai daerah elektabilitas Ganjar itu rendah karena memang belum ada orang yang kenal dengan Pak Ganjar Pranowo. Oleh karena itu di sisa waktu yang 3 bulan ini harus dimaksimalkan di wilayah-wilayah yang selama ini belum kenal. Di Jawa Barat pun juga tidak terlampau banyak orang yang mengenal Pak Ganjar dibandingkan nama-nama yang lain, Anies dan Prabowo Subianto. Makanya penetrasi ke depan harus dilakukan. Mungkin kenapa tidak segera dilakukan oleh Ganjar karena saat ini belum memasuki masa kampanye. Nanti disemprit sama Bawaslu, dianggap turista dan seterusnya, viral lagi, kan gitu kan. Itu juga menjadi barrier sebenarnya bagi calon untuk terus maksimal kerja politik dari sekarang. Makanya ketika peluit kontestasi itu dimulai oleh KPU, masa kampanye dimulai, salah satunya adalah roadshow. Dan itu kekuatan politiknya Ganjar. Ganjar saya kira punya resource, punya kemampuan untuk roadshow di semua wilayah, terutama yang selama ini belum dikenal ya. Nah, dari dikenal itulah tentu ada harapan disukai. Dari disukai itulah kemudian ada harapan akan dipilih. Kan itu teori dasar dari teori memenangkan pemilu, dikenal, disukai, dan dipilih. Dan itu yang saya kira 3 bulan masih sangat terjangkau, Pak. Karena ini kan duet yang saya kira masih punya fisik yang agak kuat. Pak Mahfud bisa diajak keliling kemana-mana juga kan, sebagai bagian untuk menambah kekuatan elektabilitasnya Pak Ganjar. Tapi per hari ini sekalipun dengan Pak Prabowo, itu kan relatif kompetitif elektabilitasnya. Kalau ada 3 capres yang disebutkan, ya Ganjar, kemudian Prabowo sama Anies, Pak Prabowo sama Pak Ganjar ini kan relatif kompetitif, Pak. Jadi kekalahan dan kemenangannya masih sebatas dalam margin of error. Siapapun yang unggul, kadang Prabowo unggul, kadang Ganjar unggul. Tapi kan selisihnya di sekitar 3-4%. Angka 2 atau sampai 4%. Itu dalam logika survei itu masih rentan, Pak. Dan tidak boleh ada yang mengklaim menang mutlak, dan tak boleh juga ada yang merasa kalah mutlak. Karena itu bisa berubah di sisa waktu yang 4 bulan ini. Kecuali kekalahannya itu di atas 6-7%. Mungkin layak untuk lempar handuk dalam logika survei. Tapi orang seperti pendukung Amin, termasuk Amin, yaitu survei, apapun bisa berubah. Kan tetap optimis. Tetap optimis. Bahkan mereka mengklaim itu kan underdog efeknya ada. Ada orang yang dipersepsikan underdog, dia akan mendapatkan simpati dari publik ya, karena merasa tidak terlampau dihitung, tidak dikalkulasi. Jangan-jangan justru dari situlah kemudian simpati itu datang. Itu menurut versinya Amin. Iya kan? Apalagi misalnya ketika mereka mengadakan acara di berbagai tempat, kubu Amin cukup confident, ribuan orang yang datang. Di Sidoarjo, di Malang, yang viral tuh, viral. Saya sempat bikin tweet ya. Sekarang itu sudah nggak zaman pamer-pamer massa. Saya diserang gitu, Pak. Yang ingin saya katakan adalah jumlah mobilisasi massa dalam satu kegiatan itu tidak bisa dikuantifikasi dan diselesaikan seakan-akan semua akan memilih satu calon. Enggak, Pak. Karena di tempat yang lain, calon yang lain, orang yang datang satu tempat itu juga hadir. Kalau di Makassar itu misalnya yang datang ke Anies Baswedan,
Kalau Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto mengadakan acara yang sama di tempat yang sama, orangnya itu aja yang datang, Pak. Mobilisasi massa dong. Mobilisasi massa memang. Oh. Jadi yang paling penting sebenarnya, begitu banyak orang datang ke acara-acara yang event-event besar yang dilakukan oleh calon, itu tidak bisa dipastikan 100% hakul yakin tegak lurus dengan apa yang kemudian ada dengan capres yang ngadain acara itu. Nggak bisa. Tapi kan persepsinya kan ada dukungan banyak gitu, Mas. Oh iya, kalau itu nggak bisa dibantah. Secara psikologi politik itu memiliki efek luar biasa, Pak. Oh ternyata di survei rendah, tapi kalau ada acara banyak. Nah, kan gitu, Pak. Tapi ingat, yang banyak itu cuma 3 wilayah, Pak. Di tempat lain belum tentu. Coba kalau mau diuji, kan kita ada sekitar 38 provinsi ya. Uji di 38 provinsi, jangan-jangan sepi gitu di sisanya. Kan kita tidak pernah tahu. Strategi komunikasi politik kan kayak gitu. Giliran ramai di satu tempat dia di blow up sebulan tuh. Giliran sepi nggak ada berita. Tipis-tipis aja. Tipis-tipis. Oleh karena itu, ini bukan hanya berlaku bagi Amin ya, tapi berlaku kepada siapapun. Kerumunan-kerumunan yang mengumpulkan orang dalam satu tempat, oke, sebagai show off. Tapi nggak ada jaminan bahwa yang hadir dalam satu acara itu akan memilih 100%. Karena banyak motif orang datang ke sana, dimobilisasi, disediain fasilitas, dan ada door prize-nya juga, Pak. Itu yang penting. Ada yang door prize-nya umroh, dapat setrika, sepeda motor, ada macam-macam lah. Dan bahkan ada motivasi yang jualan juga. Tapi soal Mahfud, ini kan tadi Mahfud sama Ganjar. Ya, Mahfud ya. sama Ganjar dan perebutan suara NU itu kan. Pak Mahfud kan di 2019 itu sempat dibilang bukan kader orisinilnya NU lah gitu pada saat 2019 ya. Nah sekarang perebutan suara NU ini kayaknya berasa banget gitu Mas, terutama ketika ada Caimin, ada Mahfud. Seperti apa tuh Mas? Saya ingin mengatakan bahwa NU itu memang penting, tapi tidak menentukan kemenangan Pilpres. Ya. Bisa diulang nggak Mas? NU itu memang penting, tapi tidak menggaransi kemenangan dalam Pilpres. Kenapa? Ya NU memang mayoritas. Kenapa NU diperebutkan? Karena jumlahnya paling banyak dibandingkan ormas yang lain. Tapi ingat sejak awal pemilih NU itu memang cukup cair dan cukup dinamis. Dan bahkan belakangan ini pemilih NU itu tidak bisa didikte hanya diarahkan kepada salah satu calon. Nggak bisa. Banyak anak-anak NU, kader-kader NU yang sekarang sudah rasional. Mereka punya preferensi dan pilihan politiknya tidak bisa diarahkan dan tidak bisa diintervensi. Yang sami'na wa ta'na dalam tradisi NU sekarang mungkin dalam satu pesantren tertentu. Kalau saya punya pesantren namanya pesantren Al-Adi Prayitno misalnya, jumlah santrinya itu 10.000 orang. Paling yang ikut sama saya itu cuma yang 10.000. Kalaupun itu ditambah plus sama keluarga besarnya sang santri itu. 10.200 lah. Anggaplah begitu, 10.000 kali 3 karena pasti punya bapak dan ibu. Anggaplah begitu. Ya sekitar berapa tuh? 30.000. Di luar itu belum tentu, Pak. Karena pesantren-pesantren yang berbasiskan NU itu banyak. Bukan hanya satu. Dan mereka rata-rata punya preferensi dan afiliasi politik masing-masing. Baik yang disampaikan secara terbuka dan tidak disampaikan secara terbuka alias sembunyi-sembunyi. Kita sudahlah begitu banyak menghadapi pemilihan politik secara langsung sejak 2004. Dalam radius 200-400 meter dari pondok pesantren misalnya, masyarakat secara umum sudah punya preferensi pilihan politik yang berbeda dengan pilihan politik pesantren. Itu nyata. Di Indramayu misalnya beberapa kali pemilu, di Al-Zaitun kelihatan mendukung pilihan politik kemana, tapi di luar Al-Zaitun beda pilihan politiknya. Termasuk di saya, orang Madura kebetulan Pak. Pesantren tertentu dukung A, pesantren yang lainnya dukung B, pesantren yang lainnya cukup C. Kalau ingin merangkul semua suara NU, ya semua pesantren itu harus dipastikan, Pak. Pesantren dari A sampai Z harus satu arah. Tapi kan problem. Tidak tegak lurus semua. Ini yang saya kira bahwa NU memang penting tapi tidak menentukan. Karena memang fragmentasi pemilih NU itu cukup banyak dan sudah menentukan pilihan politiknya. Baik secara terbuka ataupun tidak terbuka. Nah yang kedua yang ingin saya katakan adalah, pernah suatu waktu pemilu 2004, ada figur-figur NU yang saya kira cukup dominan bertanding dalam Pilpres kalah. Kiai Hashim Muzadi. Kalau tidak keliru, saat itu adalah Ketua Umum PBNU, menjadi wakilnya Megawati Soekarnoputri. Kalah sama SBY yang berpasangan dengan Pak JK. Yang warna NU-annya nggak terlampau kelihatan.
Kurang apa Kiai Hasyim itu? PBNU bos, simbol di atas simbol. Ataupun Gus Solah berpasangan dengan Wiranto, kalah di putaran kedua kalah. Kurang NU gimana Gus Solah, coba bayangkan. 24 karat Pak. Murni tuh. Murni. Yang 24 karat aja bisa kalah dalam Pilpres, apalagi yang ngaku-ngaku NU. Kan begitu Pak. Apalagi yang ngaku-ngaku. Saya ini kan yang ngaku-ngaku NU Pak. Karena lahirnya NU sampai sekarang belum pernah punya kartu NU. Tapi ibadah amaliyahnya NU, Pak. Ya minimal kuno. Iya. Kalau nggak punya kartu NU nggak bisa jadi cawapres kayaknya. Nah, yang disebut dengan NU itu ingat adalah mereka yang merasa dekat dengan NU, terafiliasi dengan NU, ibadah kesehariannya NU. Kalau diukur NU itu adalah mereka yang punya kartu anggota, mungkin sedikit. Karena kartu anggota NU itu nggak banyak, Pak. Saya aja yang sejak lahir dan keluarga besar saya orang NU nggak pernah punya kartu anggota NU. Setia Novanto aja punya kartu NU. Saya nggak nyebut ya. Saya nggak ikutan ya. Ada orang yang cuman sehari 2 hari udah jadi pengurus NU kan, punya kartunya. Oh. Yang kita maksudkan dalam... Ada. Jangan nyebut. Iya, Mas. Bahaya tah? Nggak bahaya, tah. Oh, nggak bahaya tah. Nah, yang ingin saya katakan adalah yang disebut NU yang kita diskusikan ini adalah mereka yang terasosiasi, merasa dekat atau teridentifikasi dengan NU tanpa menjadi pengurus, tanpa punya anggota. Makanya banyak pengurus NU. Apakah NU bisa dikapitalisasi? Tidak, saya kira. Dalam untuk kepentingan satu orang. Kalau kita membaca angka-angka statistik ya, ini yang sering saya dibully, Mas, bahwa seakan-akan saya itu mendukung salah satu calon. Kita tanya kepada orang yang ngaku NU, apa pilihan politiknya hari ini? Secara kepartaian pilih PDIP, baru PKB. Yang kedua, bicara tentang capres, siapa yang dipilih? Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies. Itu bicara tentang 3 capres ya. Pada level cawapres, siapa kira-kira cawapres yang akan dipilih dari kalangan NU? Dulu ada Hovifah. Setelahnya ada Mahfud MD, baru Muhaimin Iskandar, baru yang lain. Itu orang yang mengaku dirinya orang NU. Itu data ya. Teman-teman saya kira semua capres-capres ini punya data statistik. Bisa dicek itu. Oleh karena itu kalau melihat data per hari ini ya NU ini memang kemana-mana. Tidak bisa di-drive. Apalagi pada saat yang bersamaan saat ini kira-kira begitu hubungan antara PBNU dengan PKB khususnya kan agak rumit Pak untuk dijelaskan. Rugi besar. Bahkan kalau kita mengacu pada hasil pemilu 2019, kalau kita asumsikan Jawa Timur itu adalah NU, yang menang itu yang menang itu adalah PDIP. PDIP itu secara perolehan suara mendapatkan 4.300.000 sekian suara. PKB justru nomor 2. Dapat 4.100.000 sekian. Kalah, Pak. Itu artinya apa? Di kandang NU sekalipun, yang menang itu bukan PKB. Itu hasil pileg loh, bukan hasil survei. Iya. Kamu bisa cek tuh di data KPU. Tapi memang konversi suaranya paling banyak adalah PKB untuk konversi suara, di mana pemilih itu jadi kursi provinsi, PKB paling banyak. Tapi kalau kuat-kuatan paling banyak berapanya, suaranya itu yang pilih PKB. Maksud saya pilih PDIP. Ya. Itu yang saya kira. NU belum tentu pilih orang NU. NU belum tentu pilih calon dari NU, Pak. Tapi kalau saya tahu, Mas Adi akan milih siapa? Jadi sempat nih sedikit. Yang kayak gimana tuh? Mas Adi akan milih capres yang bikin Madura jadi provinsi. Masalahnya belum ada itu yang ngomong. Iya kan Mas? Iya, kalau yang basa-basi banyak. Iya. Jadi provinsi sendiri ya? Jadi provinsi sendiri. Ya sebenarnya awalnya agak sedikit lelucon ya, tapi kelama-kelamaan saya berpikir serius untuk memajukan Madura, ya memang Jawa Timur itu perlu dimekarkan. Salah satunya ya Madura. Ya Madura sampai saya lahir sampai sekarang segitu-gitu aja Pak. Bahkan makin rumit. Kenapa? Saya lihat ya salah satunya wilayahnya terlampau luas lah. Jawa Barat, Jawa Tengah saya kira juga perlu dimekarkan untuk jadi beberapa provinsi. Jadi 3 provinsi lagi oke. Biar daya jangkaunya agak sedikit nyaman ya. Gubernurnya untuk melakukan pemerataan. Kalau ada di antara ketiga capres ini bicara tentang provinsi Madura, insya Allah kita dukung. Minimal saya pribadi. Bahkan capres-capres yang mau bikin Madura di provinsi langsung dapat kisi-kisi dari Mas Adi. Tapi kan Pak Adi itu siapa sih? Nggak penting amat gitu loh Pak. Pengamat yang lagi viral Mas. Mas, saya mau bicara soal pengaruh Jokowi, rebutan pemilih Jokowi. Pasangan Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini bagaimanapun masih perlu nggak ya berebut pemilihnya Jokowi karena dengan drama yang sebelumnya gitu. Kalau kita lihat di jalan kan masih ada tuh baliho-baliho
Satu Pak Ganjar dengan Pak Jokowi, sebelah kirinya ada Prabowo dan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Iya. Ini sebenarnya bikin publik bingung atau memang dua-duanya lagi berebut pemilih Pak Jokowi gitu. Ya, begini, kalau saya punya data-data survei ya, ketika ditanya kepada publik, kalau Jokowi mendukung Ganjar, kalau Jokowi dukung Prabowo dan mendukung Anies, yang mendapatkan faedah yang signifikan itu Ganjar dan Prabowo. Anies nyaris tidak mendapatkan apapun karena pendukung Jokowi ini relatif memang bertolak belakang dengan Anies Baswedan. Jadi insentifnya nggak terlampau banyak. Dari data yang kita punya, kalau Jokowi secara terbuka mendukung Ganjar Pranowo. Kalau kita asumsikan Ganjar saat ini 30%, maka sangat potensial Ganjar itu naik 4-5%. Ya. Kenapa? Karena publik masih melihat Jokowi ini adalah PDIP. Publik masih melihat bahwa Ganjar dulu adalah orkestrasi dari Jokowi. Itu survei sebelum ada drama-drama ini ya. Nah, begitupun sebaliknya, ketika ditanya kepada pemilih, kalau Jokowi mendukung Prabowo Subianto secara terbuka, juga naiknya secara signifikan, hampir sama dengan Ganjar, di kisaran angka 3-4%. Kalau kita asumsikan Pak Prabowo itu saat ini 30%, kalau didukung terbuka oleh Pak Jokowi, maka Pak Prabowo itu sangat mungkin dia bisa naik 33 atau 34%. Ya, selisihnya 1% lah dengan Pak Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena Prabowo belakangan mampu mereplika sebagai bagian penting dari Jokowi. Bahkan dalam banyak kesempatan kita tahu bahwa Prabowo itu kan jauh lebih Jokowi kan dibandingkan dengan yang lain. Itu berhasil betul. Apalagi begitu banyak billboard dan baliho yang terpampang di situ ada Pak Prabowo Subianto dan Jokowi. Sebelum Ganjar juga ada foto Pak Ganjar dengan Pak Jokowi. Jadi artinya pemilih Jokowi memang saat ini agak sedikit goyang antara kepada Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Entah setelah ada drama dan keputusan politik bahwa Gibran sebagai pendukung Pak Prabowo Subianto sebagai wakilnya mungkin ya bisa dilihat secara umum bahwa pendukung Jokowi itu akan berlabuh kemana. Kan itu asumsi dasarnya. Tapi saya tidak mau mengsimplifikasi dan memberikan kesimpulan. Harus ada data-data survei. Karena pendukung Jokowi pun ketika Gibran maju itu terbelah. Iya. Ada yang pro dan bahkan ada yang ngebully-ngebully nggak karu-karuan sampai sekarang. Coba bayangkan. Mas, tapi terbelah. Kan Pak Jokowi udah ibaratnya udah all in lah kalau tadi bahasanya Mas Adi kan. Ke Prabowo nih. Karena ada Kaesang, ada Gibran. Ya kalau Bobi masih di PDIP soalnya kan. Tapi ini anak kandungnya nih dua. Udah all in kayak gitu. Bisa dibilang all in nggak sih Mas? Pak Jokowi ini ke Prabowo? Ya pasti lah Pak. Ya pasti. Cuman pertanyaannya adalah, apakah elektabilitas itu bisa diwariskan? Belum tentu. Apakah approval rating yang cukup tinggi dan tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi yang tinggi itu bisa diwariskan sebagai faedah elektoral buat Gibran dan Prabowo? Perlu diuji juga Pak. Kalau kita mau berasumsi, iya gampang lah. Karena suka sama Jokowi, popularitasnya tinggi, approval ratingnya tinggi, pasti otomatis ke sana. Belum tentu. Karena yang ada di kertas suara itu tak ada wajah Pak Jokowi. Tapi kan ada aura-aura Pak Jokowi, Mas. Oh iya betul. Tapi ingat, orang yang sampai saat ini belum terkonfirmasi bahwa Gibran anaknya Jokowi itu banyak juga yang nggak tahu Pak. Oleh karena itu, apakah di sisa waktu 3 bulan ini bisa dilihat apakah Gibran ini sebagai replika politik Jokowi itu penting untuk dilihat. Makanya saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, Jokowi itu tidak ada yang bisa membantah. Kalau Jokowi bisa maju lagi di 2024, capres yang ketiga kali, Jokowi menang, Pak. Memang orang yang suka sama Jokowi itu tak ada yang bisa membantah. Popularitasnya sampai luar biasa gitu. Tapi itu tadi, apakah tingkat kepercayaan dan kesukaan terhadap Jokowi itu bisa diwariskan ke Gibran ataupun ke Pak Prabowo Subianto? Belum tentu, Pak. Artinya, ini kita langsung bicara soal pasangan Prabowo Gibran nih, Mas. Iya. Artinya memang dengan masuknya Gibran juga belum ada garansi lah. Tidak ada garansi. Kalau mau jujur sebenarnya, kita lihat survei-survei ya, siapapun yang survei per hari ini, itu yang kelihatan masih capresnya. Itu yang kelihatan capresnya. Belum ada faedah dari cawapresnya. Misalnya nih di Jawa Tengah, yang kuat itu Ganjar. Di Jawa Timur masih Ganjar secara personally. Di Jawa Barat itu masih kelihatan Prabowo Subianto. Angkanya itu-itu saja dari dulu sampai sekarang. Belum ada kelihatan manfaat yang secara signifikan bagaimana daya tonjok wakilnya ini. Belum. Tapi kan bukannya masuknya Gibran itu bagian dari strategi untuk menang kan? Nah, kan belum diamplifikasi. Gibran menyatakan maju kan sehari 2 hari ini, Pak. Sebelumnya hanya rumor. Sebelumnya hanya isu.
Akan beda ceritanya kalau sudah ditetapkan dan deklarasi. Makanya perlu survei lagi. Gitu. Akan sangat kelihatan ya pengaruh Gibran sebagai pendamping Prabowo. Perolehan suara Prabowo di Jawa Tengah seperti apa? Menarik sih. Menarik. Gue Kenapa? Karena penasaran di Jawa Tengah sih. Serius. Karena ada Gibran ini. Termasuk di Jawa Timur, karena 2 kali Pilpres. Prabowo kan lemahnya di 2 provinsi ini, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apakah setelah ada Gibran, di mana Jokowi 2019 yang lalu menang di situ, akan meningkatkan suara Prabowo atau tidak di Jawa Timur dan Jawa Tengah? Itu kan ukurannya. Benar. Yang paling mungkin. Kalau kita asumsikan saat ini Prabowo Subianto itu suaranya, anggaplah 30% di Jawa Tengah. Apakah kalau ada Gibran, ditanya kepada pemilih, dipasang-pasangkan, apakah suara Prabowo akan naik atau tidak? Naikkah? Turunkah? Saya tidak bisa punya kesimpulan. Di Jawa Timur juga begitu. Kalau di Jawa Timur misalnya Prabowo 30, ketika dipasangkan dengan Gibran yang notabene-nya adalah replika politiknya Jokowi, apakah akan naik jadi 31, 32 dan seterusnya dan seterusnya. Itu ukuran yang nyata, Pak. Karena Gibran ini tentu salah satu alat ukurnya adalah bisa mengurangi, syukur kalau menang, ya. Suara Prabowo yang selama ini lemah. Kan begitu, Bos. Per hari ini saya melihat, ya kekuatan politik Prabowo di berbagai tempat, ya nggak berubah. Ya itu aja. Belum ada tambahan dari para wakil. Termasuk Mahfud, termasuk Muhaimin belum kelihatan memberikan faedah kepada capres. Ya. Saya nggak tahu apakah karena ini belum ada kerja politik, apakah ini belum ada sosialisasi yang masif, belum ada pertemuan-pertemuan rapat terbuka, atau karena mereka belum melakukan kerja-kerja politik. Ini penting untuk dilihat. Kalau belum ada faedahnya, gitu. Kalau disebutlah karena masih baru ya, Mas ya. Memang baru. Apa yang bisa dilakukan pasangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini? Apa ya yang bisa dilakukan untuk bisa menang? Apa harus mendompleng nama besar Pak Jokowi terus? Atau harus punya program terus? Atau Mas Gibran ngikutin cara Pak Jokowi misalkan dengan dulu belusukan ya? Belusukan. Kita sini belusukan, kita sampai populer banget itu kata belusukan. Karena ini Gibran bukan dari perwakilan NU nih. Cawapres bukan dari perwakilan NU nih. Beda sama Gus Imin dan Mahfud. Ya begini, kalau soal strategi kemenangan ya mereka lebih tahu lah. Kita apa sih itu? Kita nebak-nebak aja dari luar. Mereka lebih jago, punya konsultan, punya tim. Tapi kira-kira begini ya. Tentu pemilihannya Gibran itu adalah sebagai ikhtiar. Sebagai ikhtiar. Di mana pemilih Jokowi itu otomatis akan ke Gibran dan bisa memberikan faedah ke Prabowo. Kan itu rumusnya, Pak. Ya untuk apa pilih Gibran kalau tak memberikan faedah elektoral? Makanya itu tadi tinggal diuji apakah elektabilitasnya Pak Jokowi itu bisa diwariskan ke Gibran atau tidak. Bagi saya jawabannya butuh kerja keras. Karena harus diakui Gibran ini kan baru menyatakan siap maju, kan baru-baru ini aja. Anggaplah seminggu ya. Anggaplah seminggu. Publik masih belum terkonfirmasi. Apakah di sisa waktu 3 bulan ini bisa dimaksimalkan untuk menerjemahkan orang yang suka, orang yang respect, dan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu kemudian akan ke Gibran. Perlu harus ada survei-survei tambahan. Yang kedua tentu ketika Gibran yang dipilih, dia bisa memangkas jarak kekalahan. Syukur kalau menang ya. Di basis-basis yang selama ini Prabowo kalah. Itu penting, Pak. Sebagai misalnya di Bali, ya kan? Atau di daerah-daerah Indonesia bagian timur. Itu kan kalah itu Prabowo Subianto dari Jokowi dari waktu yang lalu. Atau jagoan dari PDIP. Itu perlu diuji, Pak. Oleh karena itu, ketika ada Gibran dipilih, pasti itu adalah rumus bahwa untuk menutup kekalahan Prabowo selama ini, Gibran jawabannya. Makanya, apakah setelah ada Gibran Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, di Bali, wilayah-wilayah non-Jawa yang selama ini Prabowo lemah, itu bisa bertambah. Kalau itu bisa bertambah, sepertinya itu memang efek dari Gibran dipilih sebagai wakil ya. Karena kalau kita mengacu pada hasil survei Litbang Kompas aja nih, sebulan yang lalu, yang kuat non-Jawa, nggak ada yang lain selain Mahfud. Iya, nomor 2 itu Erik kalau tidak salah, yang ketiga Sandiaga Uno. Tapi 2 orang ini nggak maju. Nah, maka yang satu-satunya orang yang kelihatan dapat faedah non-Jawa, ya baru Pak Mahfud. Jadi begitu Pak jawaban saya. Kenapa Pak Gibran itu? Ada keyakinan, ada asumsi, ada prediksi bahwa elektabilitas Pak Jokowi itu bisa diwariskan. Ini saya pertanyaan terakhir nih Mas Adi. Perlu diuji, bagi saya perlu diuji. Oke, pertanyaan terakhir Mas Adi. Saya mau ngulas soal kekuatan partai politik, relawan dan logistik. Nah ini terakhir. Nah ini penting banget nih.
Ya, karena kalau kita lihat dari 3 calon ini kan, kalau kita lihat pasangan Anies itu lumayan ya, sekitar 29% ya kalau kita. Terus kalau Pak Ganjar ini hanya 25% sokongan dari partainya, kemudian Pak Prabowo paling besar 45%. Koalisi jumbo. Koalisi jumbo. Belum lagi nanti relawannya dan logistiknya. Mas Adi ngelihatnya gimana ini? Paling jumbo dan relawannya juga paling banyak, kemudian ada yang cuma relawannya sedikit, bahkan ada yang katanya ada 2 AFA tadi. Mas Adi ngelihatnya peran relawan dan partai politik untuk memenangkan calon Relawan presiden. dan logistik. Kalau kita memahami bahwa Pilpres itu adalah one man one votes, Ya. maka yang paling menentukan adalah figur sang capres. Jadi yang dipilih itu adalah sosok capres dan cawapres yang dianggap meyakinkan kepada pemilih dan mereka akan memutuskan dipilih atau tidak di TPS. Kan begitu, Pak. Jadi kadang banyaknya relawan, banyaknya partai politik ini nggak ada guna dalam hal tertentu. Kalau kita mengacu pada hasil pemilu 2004, SBY saat itu diusung oleh partai politik yang nggak terlampau dominan, menang itu pemilu. Bahkan misalnya ketika Jokowi maju Pilpres 2014 dibandingkan partai pendukungnya Prabowo, lebih banyak pendukung Prabowo. Tapi Jokowi menang. Tapi orang yang mengatakan, wah itu nggak apple to apple bang, tergantung capresnya. Iya. Artinya apa? Kalau urusan Pilpres itu menang-menangan seberapa banyak relawan, menang-menangan seberapa banyak dukungan partai, ya Prabowo menangnya. Karena Iya paling kan? jumbo kan. Paling jumbo gitu ya. Itu yang kelihatan. Tapi Pilpres itu bukan menang-menangan seberapa banyak relawan dan seberapa banyak partai politik. Karena basis partai politik dengan relawan itu sama. Yang digarap partai, yang digarap relawan itu sama, Pak. Orang-orangnya itu. Orangnya itu aja. Bahkan relawan itu juga banyak dari unsur partai. Kalau mau jujur ya, sorry to say, cuman pura-pura nggak ngaku orang partai. Bahkan relawan itu dalam banyak hal sebagai slot untuk mengakses kekuasaan langsung, Pak. Iya kan? Rela berkawan dan rela juga melawan, ya nggak? Namanya juga relawan. Yang ingin saya katakan adalah secara matematis di permukaan, banyaknya dukungan partai, banyaknya relawan, itu mestinya dia inlines, mestinya itu tegak lurus dengan hasil kemenangan. Artinya apa? Semakin banyak partai, ini kan seharusnya menjadi keuntungan yang bisa dikapitalisasi. Seperti pendukungnya Prabowo Subianto ya, ada Gerindra, ada Golkar di situ, ada PAN, ada Demokrat, partai besar di luar partai-partai non parlemen. Kalau itu memaksimalkan mesin partainya, bukan tidak mungkin. Secara logika umum, mereka lebih unggul dibandingkan yang lain. Cuman kan problemnya, ya pada saat yang bersamaan kita akui, bicara tentang Pilpres, seringkali struktur partai, tim pemenangan partai itu tidak tegak lurus pilihan partainya dengan capres. Iya sih. Itu, apalagi caleg-caleg, mereka punya prinsip kadang, percuma kita punya capres kalau kitanya nggak lolos jadi anggota dewan. Jadi kampanyenya itu bukan kampanye capres, yang dia kampanyekan dirinya supaya terpilih jadi anggota dewan. Iya dong. Ini adalah efek buruk ketika Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara bersamaan. Politisi itu kan berpikir untung dan rugi. Kalau yang menang capres, kalau kita yang buntung, gimana ceritanya? Untung dan rugi yang saya maksud adalah politisi rata-rata dia hanya ingin menyelamatkan dirinya supaya menang. Karena yang berkampanye di bawah adalah caleg-caleg itu, Pak. Pertanyaannya adalah, caleg-caleg partai yang begitu banyak di semua poros politik itu, apakah ketika dia sosialisasi ke bawah, mengkampanyekan dirinya plus capres yang diusung, atau tidak? Ya, Percuma banyak partai kalau calegnya hanya menjual dirinya, menjual partainya, tapi tidak menjual capres yang diusung, Bos. Apalagi caleg tertentu ternyata capresnya bukan dari partai gua nih, ya mendingan gua aja. Betul. Kadang-kadang kayak gitu juga kan. Yang dipilih itu saat ini oleh partai, yang penting pilegnya menang sebagai anggota dewan dan suara elektabilitasnya naik. Iya. Oleh karena itu bisa ditanya ke mesin-mesin partai itu, waktu kampanye, yang kau sosialisasikan itu partaimu saja, calegmu saja, atau plus dengan capresnya. Jangan-jangan putus, Pak. Yang diperjuangkan oleh mesin, struktur, dan tim pemenangan partai, yang diperjuangkan hanya caleg internalnya saja, partainya saja, persoalan Pilpres bebas saja. Itu yang kemudian bisa menjelaskan kenapa banyaknya partai seringkali tidak inline dan tidak sebanding dengan pilihan Pilpres. Apalagi partai itu nggak punya jagoan, bukan kader sendiri yang maju, Pak.
Jadi itu yang penting. Apalagi kita tahu pemilu kita itu kan one day one election. Iya. Kotak suaranya banyak betul, Pak. Kalau kita berkampanye ke rakyat, simulasinya rumit. Kertas pertama pilpres, ya. Kertas yang kedua caleg, ketiga provinsi, kabupaten, kota. Aduh, capek, Pak. Akhirnya orang partai mikir simpel, udahlah yang dikenalkan kepada pemilih. Pilih partai, pilih caleg, pilpres, wallahu a'lam bishawab lah. Masing-masing. Iya. Oke. Nah, itu yang kemudian menurut saya bisa menjelaskan kenapa banyaknya partai seringkali tidak sama. Begitupun dengan relawan. Ya. Kalau relawan ini hanya menggarap basis konstituen yang sama dengan yang digarap oleh partai, percuma punya relawan itu ratusan. Relawan itu mestinya menggarap sesuatu yang gagal dan bahkan tidak pernah digarap oleh partai politik. Kalau itu yang terjadi, rasa-rasanya banyaknya dukungan partai, banyaknya relawan, relatif akan memungkinkan untuk memenangkan pertarungan di Pilpres. Dengan catatan, semua partai pengusungnya tegak lurus. Pilih partainya, pilih calegnya, dan pilih capres yang diusung. Saya khawatir aja urusan Pilpres masing-masing. Yang disodorkan kepada pemilih cuma caleg dan partai, Pak. Nah, itu yang ingin saya katakan. Alangkah lebih baiknya memang dukungan banyak partai dan relawan ini, kalau mau jujur, secara psikologi politik memberikan dampak yang cukup signifikan. Karena mesin secara struktur dia lebih banyak dibandingkan yang lain. Cuman problemnya adalah banyaknya partai dan relawan ini bisa dimaksialisasi sebagai bagian dari tim pemenangan Pilpres atau tidak. Itu jawabannya. Kalau lurus dengan pemenangan Pilpres, mestinya yang banyak partai dan relawan dia akan menang. Tapi sebaliknya, kalau tak lurus ya, maka yang kecil dukungan partainya pun juga punya potensi. Dengan catatan, yang kecil dukungannya ini adalah mereka yang di mana mesin politiknya lurus. Pileg, kemudian dia partai dan relawannya. Kira-kira begitu, Kang Mas yang luar biasa Siap. ini. Karena kalau dulu untuk jadi menteri itu ada 2 jalur, Mas. Lewat partai politik dan profesional. Sekarang ditambah 1 jalur lagi, jalur relawan. Mention dong orangnya. Saya nggak tahu deh. Ya, kalau kita ngelihat zamannya Pak Jokowi banyak cara untuk jadi menteri. Profesional ada. Itu kan juga disebut sebagai partai profesional. Ada juga partai pengusaha. Kan banyak juga kawan-kawan pengusaha yang jadi pendukungnya. Ada juga yang relawan. Gitu lah, Pak. Banyaklah cara menuju surga lah kalau terkait dengan Pilpres itu. Tapi bagi saya satu hal lah. Sehebat apapun persaingan Pilpres 2024, ya harus memaknai pemilu kita ini ya biasa-biasa saja. Karena rumusnya satu berpolitik Indonesia, Pak. Yang kalah pun boleh jadi menteri. Udah itu aja. Oke. Siap. Terima kasih Mas Adi Prayitno sudah di Mereka.com. Aman kan? Aman kan? Aman. Kalau yang tak aman, take down ya. Terima kasih sahabat Merdeka. Mas, terima kasih Mas. Luar biasa. Tadi.